Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Misa, channel yang berbagi informasi tentang dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang uang pensiunan dan juga cara meningkatkan uang pensiun yang diterima oleh para pensiunan. Saat ini iuran pensiun yang dibayarkan oleh para pegawai negeri dan pejabat negara adalah sebesar 4% dari gaji pokok mereka, jadi hanya 4% ya. Namun dengan meningkatkan iuran pensiun menjadi 10% dari gaji pokok, para pensiunan dapat menerima uang pensiun yang lebih banyak. Ini karena uang pensiun yang lebih tinggi akan meningkatkan dana pensiun yang terkumpul sehingga para pensiunan dapat menerima manfaat yang lebih besar. Selain itu, dengan meningkatkan iuran pensiun, para pensiunan juga dapat merasa lebih aman dan tenang dalam menjalani masa pensiun mereka. Mereka dapat menikmati masa pensiun yang lebih nyaman dan sejahtera, tanpa harus khawatir tentang keuangan mereka. PT Taspen sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun telah berpengalaman dalam mengelola dana pensiun selama bertahun-tahun. Mereka memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk mengelola dana pensiun dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, tidak perlu ada perubahan dalam pengelolaan dana pensiun. PT Taspen dapat terus mengelola dana pensiun dengan baik, sehingga para pensiunan dapat merasa aman dan tenang. Jadi, dengan meningkatkan iuran pensiun menjadi 10% dari gaji pokok, para pensiunan dapat menerima uang pensiun yang lebih banyak dan merasa lebih aman dan tenang dalam menjalani masa pensiun mereka. Untuk lebih meyakinkan, berikut ini kita sampaikan satu video yang disampaikan oleh Ketua Korbri, Bapak Profesor Yudan, yang sekaligus juga sebagai Kepala BKN. Selamat menyaksikan. Nah, hari ini saya mengajak kita semua memikirkan lebih serius lagi agar besok saat pensiun kita semua para ASN bisa sejahtera. Sebab kalau menggunakan kriteria yang sekarang, skema yang sekarang, kita itu kalau pensiun nanti menerima ya maksimal ini pengetahuan saya, seingat saya 75% dari gaji pokok. Nanti Pak Idu dan Pak Rendi akan menjelaskan lebih detail lagi. Nah, kalau gaji pokok kita 4 juta, maka kita akan menerima kurang lebih 3 juta. Nah, sekarang kita itu bisa menerima 15 juta karena ada tunjangan jabatan, ada tunjangan anak, tunjangan istri, ada tunjangan kinerja. Jadi yang kita terima sekarang banyak, tapi gaji pokok kita sedikit. Sedangkan pensiun kita dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Nah, oleh karena itu dari Korpri ya tidak bosan-bosannya concern betul dengan upaya peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunannya. Sudah berkali-kali ini kita bahas untuk nanti terus kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah, apakah undang-undangnya diperbaiki, PP-nya diperbaiki, iurnya diperbesar. Karena sekarang pensiunan yang kita terima ini adalah berasal dari uang yang kita iur, ya, uang yang kita bayarkan setiap bulan, dan uang kita itu kita titipkan di Taspen di tempat Pak Aryandi. Setiap bulan para ASN itu membayar iurannya untuk nanti pensiunan kita. Nah, Taspen mengelola. Jadi uang yang dikelola di Taspen itu uang kita. Dan ini Pak Aryandi, saya membaca berita banyak sekali ini Pak Aidu, berita yang Kementerian Keuangan akan ikut mengambil alih pembayaran gaji pensiunan. Nah, ini mestinya Kementerian Keuangan tidak usah ikut di dalam proses bisnisnya Taspen. Kementerian Keuangan tetap saja fokus di kebijakannya. Jadi kalau membaca berbagai media beberapa bulan terakhir ini, tampaknya Kementerian Keuangan akan ikut mengelola pembayaran Taspen. Nah, menurut saya itu tidak tepat. Dan kalau para ASN ditanya, pasti dengan para pensiunan lebih setuju dikelola oleh Taspen seperti sekarang ini yang sudah sangat terbiasa, sudah terlatih melakukan verifikasi, validasi, siapa yang pensiun, siapa anaknya, istrinya, jandanya atau dudanya, karena ini teknis sekali. Nah, ini perlu kita memiliki kesamaan pandangan bahwa uang yang ada di Taspen adalah uangnya para ASN yang kita titipkan kepada PT Taspen, sehingga tata kelolanya seluruhnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
taspen, saya sudah mengkaji peraturan perundang-undangnya, membaca, ya, menyimak dan melakukan analisisnya. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah teman-teman semuanya, seluruh pengurus Korpri, kementerian, lembaga, provinsi dan kabupaten kota, kita harus mulai mendesain bagaimana caranya agar besok kita saat pensiun itu sejahtera. Bisa kita desain sejak kita masuk menjadi CPNS. Bagaimana kita mengelola penghasilan kita, sebagian kita investasikan untuk saat kita pensiun. Jadi kita investasinya panjang. Kalau masuk umur 30, nanti pensiun umur 60, kita bisa investasi 30 tahun rutin, kita potong gaji untuk persiapan pensiun di luar yang sudah dipotong oleh pemerintah. Nah, kita bisa melakukan itu. Yang masih 15 tahun melakukan upaya top up melalui PT Taspen. Nah, kita cari cara-cara terbaik. Atau memang kalau pemerintah berkehendak, uang iuran kita ditambah, tidak 4%, ya, tapi menjadi 10%. Itu nanti juga pensiunan kita akan bertambah lagi. Nah, langkah-langkah ini yang perlu kita lakukan, maka saya mengundang Pak Aidu dan Pak Aryandi yang sudah makan asam garamnya persoalan pensiun. Jadi tolong nanti Pak Aryandi diberikan trik dan tipsnya, juga Pak Aidu. Seperti saya sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan saat saya pensiun nanti, kerjasama dengan di Taspen Live. Demikian pengantar saya, Puri, terima kasih. Selamat Dies Natalis untuk UNS yang ke-49, titip mumpung pas ketemu rekan-rekan semuanya yang hadir di sini. Sukses selalu, Korpri maju terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, video kita kali ini semoga dapat membawa manfaat yang lebih kepada Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.